Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan bertanya, dalam melaksanakan sholat atau bersolawat, kita pasti akan berusaha untuk khusyuk, Bu ya. Akan tetapi seringkali kita merasakan ketika kita mau khusyuk, lebih khusyuk lagi, maka terlintas pikiran-pikiran dari otak kiri kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya agar ketika kita bersolat atau bersolat dan khusyuk itu tidak muncul terlintas pikiran-pikiran dari otak kiri kita, sehingga otak kanan kita bisa maksimal dalam khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau tamu nggak kenal Romo Kiai Fathul Huda, beliau lagi pakai baju kaos, nggak pakai kopiah, pakai topi pet, dikira cleaning service. Paham? Nggak hormat. Tapi kalau kenal, mau pakai baju apa, hormat gak? Mungkin cleaning service-nya nggak kenal sama beliau. Jangan buang situ. Gitu. Bisa jadi begitu. Jadi hormat itu adalah salah satu sikap orang khusyuk. Karena khusyuk itu salah satu maknanya adalah takzim, hormat. Tidaklah muncul rasa hormat kecuali kenal kepada yang dihormati. Coba, kalau kepala sekolah jalan nih, itu semua santri diem loh. Benar gak? Kalau kepala sekolah nih lewat, belum pengasuhnya lewat, baru kepala sekolah. Bahkan mungkin wali kelas masuk sudah diem, sudah hormat. Kita ini punya guru dua jenis. Ada guru Jamaliyah, ada guru Jalaliyah. Ada guru Jamaliyah, dia berwibawa dalam kasih sayangnya. Ada guru Jalaliyah, dia berwibawa dalam ketegasannya. Ini saya nggak tahu nih para ustadz ini yang mana ini ya. Coba, dulu pernah jadi siswa, jadi santri, sedang sama guru tegas atau guru penyayang? Sedang sama guru penyayang apa tegas? Yang mana? Penyayang. Benar. Tapi guru tegas perlu nggak? Perlu. Kalau ada guru penyayang, orang ngadu kepadanya. Orang bermanja-manja kepadanya. Siswa sama dia udah kayak temenan. Tapi kalau ada guru Jalaliyah, tegas. Itu santrinya takut. Kalau gurunya udah lewat langsung begini. Nunduk, bener. Perlu ada yang begitu. Untuk supaya dapat rasa khusyuk, kenalilah Allah dari dua pintu ini. Dua sifat ini. Allah yang maha Jalil, Zul Jalal. Dan yang kedua, Ikram. Ikram itu Jamal. Sisi Allah baiknya atau sisi Allah tegasnya. Kalau sudah kenal Allah, nggak perlu mikir. Sholat tuh jangan mikir. Sholat tuh pakai zikir. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, bukan untuk memikirkan aku. Ini karena kepintaran baca kitab, jadi mikirin Allah lagi sholat. Ya. Jadi mohon maaf nih rahasia nih, ibu-ibu, wali santri, bapak-bapak. Kiai-kiai aja belum tentu sholatnya khusyuk. Ini rahasia kita ya. Bunyai, pakai sama. Mungkin paling gak khusyuk kali. Karena mau sholat, kebawa urusan santri ke dalam sholat. Ini kan gawat. Kalau itu yang terjadi, gimana dia mau latih orang khusyuk? Dianya gak khusyuk. Karena bingung khusyuk itu letaknya di mana.
Supaya mudah harus tahu alamat khusyuk. Alamat khusyuk ada di kolbu. Lau khasya'at qalbuhu la khasya'at jawarihu. Begitu di riwayatnya. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi ini maknanya sahih. Seandainya kolbu seseorang itu khusyuk, pasti badannya khusyuk. Kalau aliran-aliran baru sekarang kan khusyuk itu celana jingkrang, ya kan? Ya. Terus taruh pembatas di depan. Itu bukan cara khusyuk, itu metode fikih. Kalau zaman-zaman guru saya dulu sholat pakai baju batik itu bid'ah Pak Kiai. Tuh, beliau tuh ya. Pak Rais tuh. Apa hubungannya khusyuk dengan baju batik? Ada nggak? Nggak ada hubungannya. Di zaman Rasul, orang nggak biasa pakai baju yang banyak modelnya. Maka Nabi menghindarkan itu karena menghindari kemewahan. Beda bab. Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, sholat depan Ka'bah dengan sholat di Masjid Akbar ya namanya. Masjid Akbar di sini, Tuhannya sama nggak? Sama Tuhannya. Beneran? Jangan-jangan beda lagi Tuhannya. Kalau sama, kenapa rasanya beda? Kenapa rasanya beda? Kondisi. Apa namanya? Kondisi itu di baju atau di hati? Di hati. Maka ada namanya Rabitatul Ka'bah. Dibaca dalam usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dalam lafaz lain kan mustaqbilal qiblati rak'ataini, kan begitu. Itu namanya Rabitatul Ka'bah. Mengkondisikan badan seakan-akan berhadapan dengan Ka'bah. Yang mengenalkan Ka'bah kepada kita siapa? Allah. Hebat tuh, Rasul berarti itu. Langsung Allah yang mengenalkan. Guru. Karena yang mengenalkan guru sebelum ingat Ka'bah pasti terlintas wajah guru. Namanya Rabitatul Mursyid. Rabitah kepada mursyid. Si mursyid bisa kenal karena guru sebelumnya. Guru sebelumnya karena guru sebelumnya. Bersambunglah itu kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau rajin-rajin sholawat nanti diajak tamasya oleh Allah ketemu dengan Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak hormat kepada gurunya haram ketemu Rasulullah SAW. Mustahil ketemu Rasulullah. Dia kurang ajar sama gurunya. Rasulullah mengatakan tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani. Itu bukan tuba liman dakhala tuban. Beruntung tuba itu syajarah, suatu pohon keberkahan yang ada di surga. Maka diartikan beruntung, karena itu artinya pohon keberuntungan. Beruntung orang-orang yang memandangku, jika tidak bertemu aku, yang bertemu orang bertemu aku, kalau tidak bertemu orang yang bertemu dari orang yang ketemu aku. Kita sebut dengan silsilah. Apa sebutannya? Kalau bahasa ahli hadisnya sanad. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salat seperti kamu melihat aku salat. Ada di sini yang pernah melihat Nabi salat? Nabi di Jakarta ada Nabi, namanya Ahmad Musodik. Tapi saya nggak pernah lihat dia salat. Gimana? Ada yang lihat Nabi salat? Kalau saya baca hadis, udah lihat Nabi belum? Belum. Ini tantangan anak-anak muda ke depan, anak-anak kita Bapak Ibu, akan muncul gerakan-gerakan baru. Mereka itu tidak sabar berguru. Apa katanya? Gak usah ikut imam, gak usah ikut guru, langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Langsung ke Quran, langsung ke hadis.
Padahal Nabi ngomongnya apa? Sholatlah seperti kamu melihat aku, bukan seperti kamu melihat buku. Gak ada. Apalagi sholat melihat YouTube. Sekarang ada cara sholat baru, mazhab al-YouTubiyah. Jadi dia nggak mau belajar sama guru, dia langsung belajar pakai YouTube. Hasilnya ya begitu, kurang ajar sama guru. Jadi bergurulah kepada ahlullah, nanti dibawa ke hadiratnya. Insya Allah. Ya. Siapa ahlullah? Orang yang mewarisi kolbunya Rasulullah. Bukan hanya sorbannya, bukan hanya sarungnya. Nabi nggak bisa baca kitab kuning, tapi bisa baca kitab langit. Lebih keren mana? Ini ada kiai ngomong, Nabi itu ummi nggak bisa baca kitab, tapi kayak merendahkan Nabi. Jangankan kitab itu, kitab yang di langit aja dibaca oleh Rasulullah. Ya, kitab takdir kita aja dibaca Rasul. Lebih keren gitu ya Ustaz ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Abuya Ar-Razi Hashim. Kita sering melihat di YouTube ustadz-ustadz yang sering membid'ahkan, memusyrikkan dan mensyirikan ibadah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu secara masif. Dan efeknya saya pikir itu sangat berbahaya karena di luar Jawa kemarin NTB kalau nggak salah sampai ada pembakaran dan lain sebagainya. Ini kita mensikapinya seperti apa Ustadz? Karena secara masif mereka terus menerus membid'ahkan dan bahkan mengkafirkan kita. Bagaimana kita menghadapi atau mengkanter mereka-mereka Ustadz yang ada di YouTube? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena YouTube ini bisa didengerin siapa aja, di mana aja, maka kita harus ada di YouTube. Kalau TV kan gak bisa dibawa kemana-mana, kegedean. Ya, YouTube bisa ditonton di mana aja, sebelum tidur. Bahkan ada yang jadi pengantar tidur ya. Gimana sikap kita terhadap dai-dai yang membid'ahkan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau dulu ahli kitab menganggap Nabi Muhammad dan para sahabat itu sesat, lalu Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, biarin Bu, kasihan anaknya nangis. Ya. Saya juga punya anak, jadi saya tahu perasaannya. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah, tanggapilah dengan cara yang lebih ahsan. Ahsan itu kalau dia ilmiah, kita harus lebih ilmiah. Dia baca hadis, kita harus lebih mantep baca hadisnya. Dia penampilannya keren, kita juga harus keren penampilannya. Dia ceramahnya bisa dipahami banyak orang, kita juga harus mulai membahasakan ceramah kita supaya didengar oleh banyak orang. Dia keras, jangan dengan keras, itu namanya ahsan. Kita dengan kelembutan. Tidak adalah kekerasan dilawan dengan kelembutan kecuali yang keras kalah. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu lebih paham dari saya lah ya. Keras, lembut. Bapak-bapak ini keras. Ya, dipegang ibu lemes langsung. Makanya Allah itu Rahman Rahim. Kalau bahasa anak muda sekarang di kampus, Allah maha feminin. Maha Rahman dan Rahim. Bukan maha kebapaan. Gitu ya. Jadi kita harus mulai. Maka ustadz-ustadz yang bagus di sini secara hujjah, keaswajaannya terlatih, harus mulai masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, masuk ke Instagram. Gak usah keren pakai video yang bagus, pakai yang kecil ini apa namanya, smartphone. Jangan bergerak sendiri, bergerak berjamaah.
Ya, bergerak sendiri berarti kita yang pengen terkenal. Kita nggak mau terkenal, capek Pak terkenal itu. Nggak enak terkenal itu. Tapi lebih enak terkenal di langit. Ya. Kalau terkenal di langit, orang terkenal di bumi dipatwal sama polisi. Di langit juga sama. Kalau terkenal di langit ada patwal langit, cepat usulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus membalas dengan yang baik. Sekarang mereka belum main fisik, Pak. Tapi nanti bakal ada masa mereka main fisik. Karena itu kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suriah, tempat mantu beliau, Gus Syafiq, itu sudah main fisik, udah dor-doran. Irak sudah. Mesir gagal. Untung masih ada Al-Azhar. Apalagi, Yaman udah masuk. Libya sudah gagal. Sekarang pemerintahan baru enggak beres-beres. Nunggu nih, Saudi ini nggak tahu. Habis itu Indonesia. Indonesia habis itu. Jadi kita ini seharusnya beberapa tahun kemarin sebelum pandemi sudah perang. Target mereka udah begitu. Muslim bunuh Muslim. Cuma beda politik. Cuma beda 0. Alhamdulillah Allah masih sayang. Masih banyak wali Allah di negeri ini. Maka Bapak Ibu tetap kita doakan negeri ini supaya tetap aman. Sampai kapan wallahu a'lam. Karena ke depan sudah tambah berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Dan kita sedih, jangankan orang awam, aparat aja sudah ada yang kesusupan. Aparat Pak, kesusupan gimana? Jadi kita nggak boleh kemudian, saya zuhud nggak mau ngajar di dinas. Harus ngajar Pak, harus masuk ke polisi, harus masuk ke tentara. Jangan sok-sok zuhud, udah begini zamannya. Ya. Maka para kiai, para ustadz, para guru, mohon jangan menutup diri lagi. Ya, ayo temani saya berdakwah di sosial media. Ya, tapi jangan berbicara yang nggak ngerti. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian, berwukuf. La taqafu waqifan, kan begitu. Jangan kamu wukuf, berpendirian terhadap sesuatu yang kamu tidak paham. Bisa juga mauqufan, suatu pemahaman. Jangan coba-coba komentar kalau nggak ngerti, norak nanti. Jika dia bawa hadis, kita bawa hadis. Kalau dia bawa kitab, kita bawa kitab gitu. Dia bawa ayat, kita pakai ayat. Dia bahas tentang tasawuf, pakai kitab. Kitabnya kitab Ibnu Taimiyah. Balasnya harus pakai kitab Ibnu Taimiyah. Jadi jangan dilarang santri ustadz-ustadz yang jago ini baca kitab Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah saya banyak yang saya khatamkan buku Ibnu Taimiyah itu. Jadi mereka mau belok kemana aja kita kejar. Ya, bener nggak? Ternyata nggak bener. Contoh, mereka mengatakan tawasul syirik. Benar nggak? Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan, tidak mensyirikkan tawasul semua. Ada tawasul yang dibolehkan. Apalagi mereka mengatakan robitoh mursyid syirik. Tunggu dulu. Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah berrobitoh kepada Ibnu Taimiyah. Ya, zikir nggak boleh dengan angka tertentu. Lah Ibnu Taimiyah ba'da subuh sampai istiwa zuhur nggak berhenti baca zikrullah. Ibnu Taimiyah imam Salafi Wahabi. Nah, saya mau tanya nih, di sini akidahnya pakai kitab apa? Jangan sampai kitab Soleh Fauzan. Ya, di kitab itu dianggap syirik orang tawasul, dianggap syirik orang tabaruk, dianggap kufur orang maulid karena menyerupai Nasrani. Harus kembalikan kepada kitab ulama Nahdiyin yang lama yang sudah pakai kitab akidah Ahlussunnah. Ada beberapa pesantren Nahdiyin kitabnya sudah diganti. Kitab Aswaja, tapi namanya doang, dalamnya bukan Aswaja lagi. Hati Bapak Ibu, tidak semua kitab gundul itu benar. Karena kitab gundul itu manusia yang buat. Kalau Al-Quran kan langsung dari Allah.
Ya, ini jangan sampai. Beberapa pesantren kita kasih tahu nggak mau, malah saya dimusuhi. Pak Kiai, ini kitab berbahaya. Kitab tauhidnya. Siapa namanya tadi? Soleh Fauzan. Di situ dia bagi tauhid jadi 3 dan dia katakan Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Dia katakan Sufi ubadul kubur. Sufi itu penyembah berhala kubur. Gimana tuh? Aduh, saya kalau bahas gitu ntar jadi tentara lagi, Pak. Ntar jadi galak lagi saya. Saya belajar tasawuf supaya kolbu saya lembut. Ya. Nanti ada kiai muda di Surabaya namanya Ma'ruf Khozin. Undang beliau untuk masalah begitu. Ya, sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Rozi yang kami cintai, ternyata nama Rozi Hashim itu ada nama Hashim itu cinta betul dengan Tuban ini. Saat saya 78, 79 itu ziarah itu sampai ke Payakumbuh. Sampai di sana juga ada yang namanya Syekh Hasim. Dan itu Nahdien kita, ini juga Hashim Asy'ari. Jadi nama Hashim itu memang cinta dengan orang Tuban. Dan nyatanya sudah ada bibitnya itu. Nah, untuk selanjutnya mempersingkat waktu sebelum pada Buya, ini tadi ada dari Kiai Romo Kiai Huda itu soal wali, bumi wali, gak usah khawatir. Karena ruh wali-wali Allah dan ruhnya ini orang-orang yang bertarikah nasabani seperti itu akan hadir juga di sini. Jadi Bapak Buya Rozi yang kami sayangi, dengan adanya tarekoh yang dikembangkan di sini, tentunya insya Allah ini yang akan menjadi tadi ceritanya dan sebagai senjata tangkal radikalisme dan intoleransi itu. Hanya masalahnya yang satu, karena ini adalah berkaitan dengan jargon yang Buya juga menyetujui, itu bergerak dengan hati dan mencerdaskan generasi. Tentunya bina anak soleh lembaga ini tentunya yang kita bukan khawatir, harus kita tangkal yang namanya di tingkat nasional itu kita harus berpartisipasi untuk menjaga keutuhan dan rentan terhadap malpraktisnya surau-surau atau pondok-pondok kita. Mudah-mudahan di Tuban ini jangan terjadi. Tentunya competitive advantage dan value added-nya itu barangkali Buya bisa memberikan solusi kunci apa dan bagaimana yang efektif dan efisien bagi anak-anak didik kita ini. Kiranya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada 2, Pak, cara efisien. Pertama, manhaj Qur'ani, yaitu ilqaul qissah. Jadi harus guru-guru ini harus punya bank kisah. Dulu ahli hadis supaya muridnya jadi muhaddis besar, sufi supaya muridnya jadi sufi besar, setiap penutupan kuliah atau ngajar selalu ada kisah yang diceritakan. Di Quran dikatakan faqsusil qasasa, berkisahlah engkau. Karena itu cepat masuk. Kisah itu nggak perlu dihafal, cukup dinikmati. Nah, kenapa hari ini banyak santri-santri, siswa-siswa kaku? Karena yang dikejar cuma kecerdasan otak kiri. Nilai, teori, hafalan. Tapi kurang dinamis, kurang harmonis. Rasanya kurang. Kisah itu kata Imam Junaid, jundun min junudillah.
Maka tidak ada mursyid, tidak ada wakil talqin, tidak ada sufi, tidak ada ahli thariqah kecuali dia mengajar pakai kisah dan analog. Kisah dan kias, analog. Jadi guru-guru ini harus di training untuk berkisah. Kalau kita berkisah nggak boleh abstrak, harus ada wujudnya. Jadi menyebutkan dengan detail suatu hari. Nah, coba bapak-bapak ini kan jamaah tidur hari Jumat ini. Bener ya? Itu gratis ya. Kalau hari Jumat, khotibnya memulai pada suatu masa, pada suatu hari, pasti nggak tidur. Tapi kalau khotibnya mengatakan, marilah kita meningkatkan, cuma itu doang. Nanti kita lagi, hendaklah engkau. Itu semua cuma teori-teori dan kita sudah capek dengarnya. Kita sudah bosan diceramahin orang. Karena dari kecil sudah diceramahin orang tua. Benar. Maka para khotib tolong kembangkan perintah ini. Faksusil qasasa, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkisahlah engkau, bukalah khutbah dengan kisah. Atau kisah diri sendiri, atau kisah ulama, atau kisah nabi, para sahabat, atau kisah sebelum alam semesta dicipta. Itu buat orang akan bangun. Matanya mungkin merem, tapi dia bangun secara rohani. Ya, itu pertama Pak ya. Jadi guru-guru harus punya bank kisah. Maka guru ini jangan cuma baca cerpen, cerita cinta, ya, baca Facebook, kan rajin nih baca Facebook. Itu orang kita ini rajin baca Facebook, tapi baca buku beneran gak jalan. Ya. Yang kedua, diambil dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau nyuruh para sahabat di musim haji berwudu. Tawaddu'u. Nabi mengatakan wudu. Tapi mereka bingung. Nabi ngapain ya? Nabi cuma ngomong tawaddu'u. Jadi orang itu nggak ngelihat mulutnya. Yang dilihat apa? Perbuatannya. Maka Nabi masuk ke dalam kemah. Istri Nabi kemudian mengatakan, wahai suamiku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu nggak melihat mulutmu, mereka melihat tangan kakimu, badanmu. Terus maksudnya gimana? Ya engkaulah yang duluan berwudu. Bukankah setiap engkau wudu, air wudumu diperebutkan? Nabi itu kalau wudu, airnya nggak ada yang buang. Kalau air wudu kita, para ustadz nih, para kiai, itu jangan diambil, jangan diminum. Karena kami ini banyak dosa. Enggak dosa maksiat, enggak dosa mata, dosa hati. Merasa lebih alim itu paling gawat. Paling bahaya. Lalu benar, Nabi panggil khodamnya, Mughirah atau siapa waktu itu namanya. Karena Nabi kalau keluar, biasanya Mughirah yang datang. Atau Anas bin Malik. Diambilkanlah secangkir. Tapi dulu cangkirnya bukan begini, pakai kain. Dituang pelan-pelan. Enggak ada air keran. Enggak kayak orang Indonesia, datang ke Mekah, kerannya dibuka segede-gedenya. Itu air buang-buang, dia berwudu dengan syaitan. Karena orang mubazir itu teman setan. Wudu itu kecil-kecil aja. Bapak Ibu kalau ke Eropa, ke Australia, kalau wudu kenceng-kenceng, itu langsung habis air di kota itu. Kecil-kecil kalau wudu, mandi, ya, kalau nggak perlu ditutup. Lalu Nabi wudu, ya. Di bawahnya ada tempat nampan nampung. Tapi nggak ada airnya yang tembus ke bawah. Semua air wudu Nabi diperebutkan sahabat Rasulullah SAW. Namanya tabarruk. Apa namanya? Itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bahwa para sahabat ngambil berkah dari bekas wudu Nabi. Syirik nggak tuh? Kata kawan tabarruk syirik. Ya. Jadi seandainya Rasulullah hidup zaman ini, mereka akan memusyrikkan Rasulullah. Akan menuduh sahabat-sahabat Rasul itu musyrik. Jadi Rasul yang dia gambarkan beda dengan yang faktanya ada. Apa pelajaran dari hadis ini?
Murid tidak pandang kata-kata, murid itu memandang perbuatan sang guru. Jadi beri contoh, jangan banyak ngomong, ya. Jangan main tunjuk-tunjuk, bersihin enggak. Cobain Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, kalau ada sampah kita pungut depan murid, oh itu murid langsung salah tingkah itu. Cobain aja, ya. Gak usah marah-marah. Saya tutup pertanyaan itu dengan satu hadis. Ini hadis membuat saya berubah dalam ngajar. Dulu saya killer Pak ngajar. Sedikit-sedikit hukuman. Sedikit-sedikit usir. Dulu begitu. Maklum, mantan orang keras. Ya. Dibacakanlah hadis oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Hadis musalsal yang beliau dengar dari Al-Habib Abdul Qadir. Ya, dari Jeddah, seingat saya. Apa kata beliau? Aku pertama kali mendengar guruku Al-Habib Abdul Qadir mengatakan kalimat ini. Gurunya juga begitu, guru juga sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Sufyan bin Uyainah sebenarnya, terus langsung ke Nabi. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ard. Di riwayat lain, Ar-Rahimuna fil ard yarhamur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang rahim, penyayang di bumi, maka Allah sayang. Sayangilah makhluk di bumi, maka yang di langit sayang kau. Jadi kalau banyak santri kesurupan, berarti gurunya galak-galak. Ada yang kesurupan gak di sini Bapak Ibu? Ada. Kalau masih ada kesurupan, harus ada yang dibenerin. Jalaliyahnya terlalu lebay. Harus dibalance dengan jamaliyah. Ya. Ada pesantren, santrinya banyak kesurupan? Pesantren, ada kan? Itu berarti gurunya terlalu banyak memberi beban. Ini kan saya lihat daftarnya ke Kementerian Agama ya, Pak Kiai. Bener. Wah itu berat itu, 2. Kementerian. Waduh kasihan itu santri kita ya. Jadi santri kita berarti dapat 2 muatan. Kalau otaknya nggak kuat-kuat amat tuh, gawat. Maka santri harus dibikin santai. Berarti sehari dia berapa mata pelajaran, Pak? Ada berapa tuh? Dari pagi sampai sore. Ada mata pelajaran Kementerian Agama, ada pendidikan. Berarti santri itu orang hebat. Ketika yang umum cuma belajar 1 muatan, dia belajar 2 muatan. Nanti kuliah gampang insya Allah. Yang penting jangan stres. Ya. Kalau kami dulu mensiasati, fikih Kementerian Agama itu diganti pakai kitab fikih Arab. Jadi mereka tetap belajar kitab. Walaupun cuma dasar-dasar matan ujurumiyah. Daripada fikih proyek, kan fikih proyek itu Pak. Buku modul-modul itu proyek itu, bukan lillahi itu. Lil fulusi ta'ala. Sedangkan Imam Malik mengatakan wa malillahi baqiyah. Yang karena Allah pasti kekal. Itu sebabnya buku-buku modul setahun ganti. Coba kita nyantri dari dulu sampai sekarang masih jadi santri. Nggak pernah ganti matan takrib. Ada yang berani ganti? Pecat jadi ustadz. Ya, nggak berani kita ganti. Kenapa? Lillahi baqiyah. Sepengarangnya mengekalkan itu dengan cara memulangkan itu kepada Allah. Dia niat nulis kitab karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan terkait keistiqomahan. Kan istiqomah dalam hal kebaikan, walaupun sekecil apapun itu kan sangat berat, apalagi bagi saya yang masih awam. Nah dari sini apakah ada amalan khusus yang bisa mengikat keistiqomahan itu agar terasa ringan ketika dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin meminta sesuatu terkait jenengan tadi kan membahas tentang pentingnya sanad atau silsilah keilmuan. Dari sini saya ingin meminta ijazah jika jenengan berkenan
masalah doa yang tadi jenengan jelaskan, yakni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara istiqomah ada amalannya nggak? Nah, ini pertanyaannya hampir di seluruh Indonesia sama. Jadi kita ini dari kecil diajarkan kalau mau begini amalnya ini. Itu thariqat lama, saya sebut itu thariqah qadimah, thariqat jadul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau thariqat lama nerjemahin liya'budun itu menyembah, wiridan. Tapi kalau thariqat aulia mengartikan ya'budun, ya'rifun, mengenal aku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Kenapa guru-guru di sini mau ngajar? Mungkin karena niatnya benar ingin cetak murid. Atau yang kedua ingin menambah mencari ma'isyah penghidupan. Maka dia mau berangkat pagi pulang sore. Kenapa ada orang mau jadi PNS, mau jadi karyawan, mau jadi kontraktor, segala macam, pengusaha, pedagang. Karena jelas yang dia tuju, yang dituju adalah kesejahteraan. Kalau PNS gajinya sekian per bulan, karyawan di akhir bulan. Maka dia mau bermacet ria, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Udah bosan begitu masih terus istiqomah. Kenapa dia istiqomah? Berharap ada buahnya di akhir bulan. Namanya gaji. Ratib syahriyah, bahasa Arab. Paham analognya? Kenapa orang semangat kerja? Karena ada yang dituju. Dia tahu yang dituju dia namanya fulus. Ini sumber kesejahteraan dia. Maka dia mau bekerja siang bahkan malam. Kenapa ada orang istiqomah? Karena dia faham, dia beramal untuk siapa. Dia ngerti dia sedang berdialog dengan siapa. Kalau tidak faham dia ibadah untuk siapa, maka yang terjadi hambar. Istiqomahnya putus-putus. Jadi nggak ada amalan fisik, yang ada amalan ruh. Amalan ruh adalah ma'rifatullah. Maka kenalilah Allah sedekat-dekatnya, sebanyak-banyaknya. Semakin ilmu Allah itu dibuka, semakin kita merasa tidak berilmu. Jadi amalannya amalan ruhi. Kenali yang engkau sembah, maka engkau akan istiqomah. Lalu tips terakhir. Tips terakhirnya, kalau ketinggalan bolong, wajib diqodho. Itulah kelebihan orang tarekat. Orang tarekat ini tidak hanya istiqomah bekerja. Nih Bapak Ibu, kita kerja di suatu kantor. Kita meninggalkan pekerjaan kemarin sore. Ketika esok masuk, itu kerjaan diqodho enggak? Atau dibiarin? Diqodho apa dibiarin? Diqodho. Kenapa bisa mengqodho amal dunia, tapi tidak bisa mengqodho amal akhirat? Jangan-jangan kita nggak percaya Allah, lebih percaya fulus. Benarlah kata Nabi, Ta'iba Abdud Dinar, akan lelah, sungguh lelah, dan selalu lelah orang yang menghambakan dirinya cuma untuk mencari kesejahteraan fulus. Kesejahteraan harta. Capek. Coba ibu-ibu ini kenapa mau melahirkan? Karena suaminya dia cintai. Dia sayang kepada anak, ini anaknya. Coba samping-sampingan duduk, tapi bukan anaknya. Mau nggak gendong-gendong? Sorry, emang anak gua. Ya, nggak mau kita. Mohon maaf, dipipisin anak sendiri. Marah nggak? Habis pakai baju bagus-bagus begini, tiba-tiba dipipisin anak sendiri. Marah nggak? Digampar nggak anaknya? Enggak. Malah kita gemes, ya salam. Ya. Malah dipeluk-peluk anaknya. Malah dicebokin baik-baik. Bapak Ibu kembali ke yang tadi. Kita kalau kenal, kita pasti istiqomah. Jadi amalnya bukan baca ini, baca itu thariqat jadul.
Udah ketinggalan torikot begitu. Orang sekarang udah pakai gadget untuk masalah duniawi. Untuk masalah ukhrawi. Belum ada percepatan torikoh. Ya. Torikoh itu harus direvisi, namanya torikoh. Tujuan kita mencapai ma'rifat. Beda zaman, torikoh harus direvisi. Walaupun namanya Naqsyabandi, Syazili, Qadiri. Harus direvisi metodenya. Nah itu kewajiban para mursyid-mursyid yang wasilin ilallah. Ya, yang kenal kepada Allah. Tentu atas izin Allah dan restu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh buat torikoh sendiri. Ya, begitu juga dalam yang tadi. Adapun ijazah mengenai doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini adalah doa yang diajarkan ke Nabi kepada seorang sahabat dan Nabi mengatakan inni uhibbuk. Disebut al-musalsal bil mahabbah. Musalsal dengan cinta. Setiap guru mengatakan, wahai muridku, aku mencintaimu. Maka saya mengatakan, ayuhal hadirun hadirat, inni uhibbukum. Aku mencintai yang hadir semuanya. Fakulu fi kulli dubiris salah. Maka tolong dibaca setiap selesai sholat. Apa yang dibaca? Yang bicara nggak dapat ijazahnya. Ya. Fakul fi kulli duburis salah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kalau saya pakai Jalaliyah saya udah marah-marah ini. Tapi kalau pakai Jamaliyah kita maklumi ya. Udah capek ya duduk dari tadi pagi ya. Ya. Apa kata Nabi? Aku cinta kepada engkau wahai Abu Darda, wahai Mu'az, wahai sahabat ya. Maka bacalah setiap selesai sholat. Atau dubur sholat artinya ujung sholat. Sebelum assalamualaikum boleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah aku mengingat engkau. Yang kedua wa syukrika. Ini doa minta kaya tanpa perlu fulus. Jangan minta fulus kepada Allah. Mintalah syukur. Orang kalau syukur pasti punya wa syukrika. Nabi itu nggak pernah minta ya Allah kayakan aku, enggak. Tapi Nabi minta ghayahnya, minta ma'rifatnya. Ma'rifatnya fulus itu syukur. Jangan minta fulusnya. Jangan minta bikin rumah. Jangan minta beli mobil. Maka kalau ketemu Pak Yai Huda, jangan bilang Romo Yai doain bisa beli rumah. Jangan begitu doanya. Doanya gimana? Romo Yai doain supaya jadi hamba yang bersyukur. Kalau orang bersyukur, berarti dompetnya, mobilnya, rumahnya, bojone, itu bahasa kasar ya. Harus kursus dulu Pak Yai, biar ngomong Jawanya halus. Jadi kalau orang bersyukur, pasti dia sudah diberi. Maka Nabi mengatakan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Gak minta banyak harta, tapi minta syukur. Berarti di atasnya banyak harta. Coba cek, Nabi itu pemimpin Madinah. Pak Yai ini waktu jadi bupati gajinya sekian, sedikit gajinya, tapi yang banyak tunjangannya. Nah, coba bayangkan, ini pemimpin Jazirah Arab, kira-kira per hak digaji berapa? Kaya Rasulullah itu. Jangan bayangkan Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu direktur Baitul Mal. Sekarang kalau ada direktur Baznas, Bazda gimana? Gajinya di atas 20 juta minimal ya. Sama tunjangan-tunjangannya ya. Serius nih. Kalau enggak, korupsi itu mereka. Kalau enggak gede gajinya. Ntar ngeliat duit masuk, ngiler. Terus, wa husni ibadatik. Aku minta ibadah yang husni. Apa? Bukan ibadah yang khusyuk. Nah, ini kata kunci nih yang nanya tadi. Jangan minta khusyuk. Mintalah husni ibadatik. Husni ibadatik, usahanya disebut ihsan. Ihsan itu adalah amalan ruh. Anta budallah ka'annaka tarah. Itu minta makom itu. Ya Allah, aku minta makom penghabisan. Apa itu makom penghabisan?
beribadah seakan memandangmu, dialog denganmu. Kalau udah ketemu Allah bisa ngobrol-ngobrol dengan Allah, asik. Hidupnya lebih santai. Ya, insya Allah. Silakan diamalkan setiap selesai sholat dibaca 3 kali. Lalu ditutup Al-Fatihah. Insya Allah Allah antarkan kita ke sana.